Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Oktadewiansa dari kelas D dengan NPM 202191149. Saya di sini akan mempresentasikan materi keterampilan dasar dan gaya mengajar bagi guru pendidikan jasmani dan olahraga. Gaya mengajar guru pendidikan jasmani dan olahraga dalam kenyataannya, guru yang cakap tidak menggunakan hanya satu gaya mengajar. Beberapa gaya mengajar dapat diterapkan selama 1 jam atau lebih dalam satu mata pelajaran. Tentu saja harus dipahami faktor perilaku mengganggu dapat muncul dari beberapa faktor. Di antaranya 1. Kondisi psikologi siswa, misalnya siswa yang ingin diperhatikan atau mencari perhatian orang. Dan 2. Siswa pernah mengalami perilaku yang tidak mengenakan dari guru, sehingga secara tidak sadar ia mempunyai perasaan semacam balas dendam. 1. Gaya eksplorasi tak terbatas. Dalam gaya eksplorasi tak terbatas, guru membantu menyediakan alat-alat pengajaran dan merancang tugas yang akan dijelajahi. Keterampilan dasar mengajar bagi guru pada umumnya dan khususnya guru pendidikan jasmani dan olahraga diperlukan agar guru dapat melaksanakan peranannya dalam pengelolaan proses pembelajaran, sehingga pembelajaran dapat berjalan dengan efektif dan efisien. 2. Gaya discovery tertuntun. Bentuk lain dari eksplorasi terdapat disebut discovery tertuntun. Maksudnya, hasil pemecahan masalah yang diharapkan oleh guru dapat ditemukan oleh siswa dengan tuntunan dari guru. Gaya discovery tuntunan adalah hasil pemecahan masalah yang diharapkan oleh guru dapat ditemukan oleh siswa sendiri dengan tuntunan dari guru. Gaya eksplorasi terbatas. Tugas guru ialah menyiapkan pelajaran materi untuk petunjuk umum. Siswa bertugas untuk menentukan sendiri respon yang sesuai. Gaya belajar tuntas ini memiliki beberapa keuntungan, di antara lain anak belajar sesuai dengan tempo belajarnya, penerangan, hingga tercapai sasaran belajar. Gaya ini cocok untuk anak yang rendah keterampilannya atau untuk anak yang cacat. Dengan gaya belajar tuntas, anak dapat berlatih dalam waktu senggang di luar jam sekolah. 4. Gaya pemecah masalah. Gaya pemecah masalah terdiri atas masukan informasi, pemikiran, pemilihan, dan respon. Masalah harus dirancang sehingga jawabannya bukan hanya satu jawaban. Bila demikian, gaya pemecahan masalah ini berubah menjadi gaya yang disebut discovery tertuntun. 5. Gaya belajar tuntas. Gaya belajar tuntas merupakan sebuah variasi dari gaya individual. Gaya belajar tuntas tidak menekankan aspek pengetahuan atau penalaran, namun lebih mengutamakan penilaian dari teman sejawat guru. Sebuah keterampilan dipecah-pecah menjadi beberapa tahap dan setiap tahapnya harus dikuasai sampai tuntas. Maksudnya, keterampilan itu benar-benar dikuasai hingga akhir. Lalu selanjutnya, keterampilan dasar bertanya dan keterampilan memberikan reinforcement. 1. Keterampilan dasar bertanya. Keterampilan dasar bertanya bagi seorang guru merupakan keterampilan yang sangat penting untuk dikuasai. Melalui keterampilan ini, guru dapat menciptakan suasana pembelajaran lebih bermakna. Dapat Anda rasakan pembelajaran akan menjadi sangat membosankan manakala selama berjam-jam guru menjelaskan materi pembelajaran tanpa diselingi dengan pertanyaan, baik hanya sekedar pertanyaan pancingan atau pertanyaan untuk mengajak siswa berpikir. Oleh karena itu, dalam setiap proses pembelajaran, strategi pembelajaran apapun yang digunakan, bertanya merupakan kegiatan yang selalu merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Para ahli mempercaya pertanyaan yang baik dampaknya yang positif terhadap siswa. Lalu, bisakah meningkatkan partisipasi siswa secara penuh dalam proses pembelajaran? 2. Dapat meningkatkan kemampuan berpikir siswa, sebab berpikir itu sendiri pada hakikatnya bertanya. 3. Dapat membangkitkan rasa ingin tahu siswa serta menuntun untuk menentukan jawaban.
memuaskan siswa pada masalah yang sedang dibahas. 4. Siswa dalam penerapan model-model pembelajaran keberhasilan sangat ditentukan oleh keterampilan bertanya. Karena ada model-model pembelajaran yang demikian tidak menempatkan siswa sebagai objek belajar yang hanya bertugas mendengarkan, mencatat, menghafal pelajaran materi, akan tetapi mendorong siswa untuk berperan secara aktif dalam mencari dan menemukan sendiri pengetahuannya. Bagaimana proses mendorong siswa untuk menentukan itu akan sangat dipengaruhi oleh kemampuan guru dalam membimbing siswa melalui proses bertanya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.